Jelang pertandingan melawan Filipina, Coach Shin terus menggodok persiapan untuk membuat timnya semakin matang. Ini tidaklah tanpa alasan, mengingat pentingnya meraih 3 poin untuk memastikan Indonesia melangkah ke babak ketiga. Dan pada match malam nanti, kedua pemain timnas JHS dan Kelvin Verdong diyakini sudah bisa tampil di lapangan. Kehadiran mereka membuka kemungkinan adanya perubahan dalam strategi yang biasa diterapkan oleh timnas Garuda. Hal ini tentu menarik perhatian pelatih Filipina Tom Saintfiet. Baginya, keberadaan pemain-pemain baru di skuad Indonesia menjadi sesuatu yang cukup mengagumkan, sekaligus membuatnya ketakutan sebelum perang dimulai. Timnas Indonesia sedang bersiap dengan tekad yang kuat untuk meraih kemenangan melawan Filipina. Mereka tidak peduli dengan hasil pertandingan antara Vietnam dan Irak. Yang jelas, nasib mereka tidak akan tergantung pada tim lain, karena misi utama mereka adalah meraih kemenangan. Meskipun Jordi Amat absen karena mendapatkan kartu merah, publik tidak terlalu khawatir. Pasalnya, JHS siap tempur dengan 100% kemampuannya untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Kehadiran Jay di lapangan diprediksi akan membuat pertahanan Indonesia menjadi lebih solid. Selain keahliannya di lapangan, Jay juga dikenal memiliki sisi kepemimpinan yang luar biasa. Tidak hanya itu, mood positif yang sedang meningkat setelah sukses membawa Venezia promosi ke Serie A, aura positif ini diharapkan akan disalurkan ke rekan-rekannya di timnas Indonesia, meningkatkan semangat dan konsentrasi tim untuk mencapai kemenangan. Selain JHS, perlu diingat bahwa Kelvin Verdong juga sudah dapat bermain. Pertandingan melawan Filipina nanti akan menjadi debutnya, menambah dimensi menarik dalam taktik yang akan digunakan oleh Coach Shin. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Coach Shin akan mengubah formasi tim atau tetap mempertahankan formasi 3-4-3 yang biasa digunakan. Kehadiran Kelvin Verdong membuka peluang untuk perubahan, terutama dalam aspek serangan. Kelvin memiliki kualitas yang bisa diandalkan dalam serangan, sehingga bukan tidak mungkin Coach Shin akan memilih untuk memajukannya ke posisi yang lebih ofensif dalam tim. Sementara itu, jika Coach Shin tetap mempertahankan formasi 3-4-3, Kelvin memiliki kemungkinan besar untuk mengisi posisi wingback kiri, menggantikan Shani Patinama. Namun jika pelatih Shin memilih untuk bermain dengan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, Kelvin dapat diandalkan sebagai winger di sisi kiri lapangan. Dalam skenario tersebut, komposisi tim bisa terlihat seperti ini. Hernando tetap dipercaya sebagai kiper utama karena kualitasnya yang masih dianggap terbaik untuk timnas saat ini. Di lini pertahanan, JHS dan Justin Hubner akan menjadi duet bek tengah, sementara Shandy Walsh dan Shani Patinama berperan sebagai bek kanan dan kiri. Di lini tengah, Tom Hay dan Ivar Jenner dapat mengisi peran sebagai gelandang pivot untuk menyeimbangkan lapangan. Sementara itu, Marcelino akan memiliki peran sebagai nomor 10 dengan peran bebas, memanfaatkan posisi terbaiknya. Di lini serang, Kelvin Verdong akan ditempatkan sebagai winger kiri, sementara Wak Haji Ragnar dapat mengisi peran di sisi kanan. Sebagai ujung tombak, Rafael Struijk akan menjadi pilihan. Dengan skuad seperti ini, Indonesia seharusnya mampu mengatasi Filipina, asalkan menghindari kesalahan fatal dan lebih klinis dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Di sisi lain, pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengungkapkan kekagumannya terhadap keberagaman komposisi pemain timnas Indonesia yang selalu berubah. Beberapa bulan yang lalu, dalam pertandingan sebelumnya ada kehadiran Tom Hay, Nathan Choaon, dan Ragnar dalam tim. Namun dalam laga pamungkas yang akan datang, Indonesia akan menambah kekuatan dengan kehadiran Kelvin Verdong, pemain yang tidak bisa dianggap remeh, baik dari segi level maupun pengalaman. Hal ini membuat Tom Saintfiet memberikan penghormatan yang cukup kepada timnas Indonesia.
mengakui bahwa dalam waktu dekat, Indonesia berpotensi mendekati level tim-tim kuat di Asia. Pendekatan dinamis dalam pemilihan pemain dengan mengakomodasi kemampuan individu dan adaptasi terhadap taktik permainan menjadi salah satu kekuatan Indonesia yang disoroti oleh Sainfit. Dengan melihat komentar dari Tom tersebut, penting bagi skuad Indonesia untuk tidak terbuai oleh pujian dan tetap fokus, serta tidak meremehkan lawan. Meskipun demikian, ada kebenaran dalam pernyataan pelatih berusia 51 tahun tersebut. Apabila Indonesia mampu konsisten dan bersabar dalam prosesnya, dengan mayoritas pemain dari Eropa dan potensi menambah pemain baru, kemungkinan besar tingkat permainan Indonesia akan mendekati tim-tim kuat Asia seperti Korea atau Jepang. Namun perlu diingat bahwa mendekati tidak sama dengan menyamai, apalagi melewati. Mengingat jarak kualitas antara kompetisi domestik Indonesia dengan tim-tim Asia tersebut masih cukup besar. Untuk mencapai tingkat tersebut, penting bagi semua elemen sepak bola Indonesia mulai dari timnas, liga domestik, hingga pembinaan untuk berjalan seiring dan sejalan. Jika semua komponen tersebut bersatu, hasilnya akan menguntungkan bagi Indonesia. Perbaikan dalam pembinaan pemain dan kompetisi domestik dapat mengurangi kesenjangan kualitas antara pemain yang bermain di dalam dan di luar negeri, mulai dari aspek fisik, teknik dasar, visi bermain, pemahaman taktik, hingga pengambilan keputusan. Jika hal ini dapat terwujud, pelatih seperti Shin atau pelatih timnas berikutnya tidak akan kesulitan dalam memilih pemain, terutama yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian, pernyataan bahwa level sepak bola Indonesia setara dengan Jepang atau Korea akan terdengar lebih masuk akal. Namun, aturan membatasi jumlah pemain asing dalam Liga 1 menjadi tantangan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa ada hambatan-hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tingkat kompetitif yang diinginkan. Dan sekali lagi, kemenangan atas Filipina bakal menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia. Karena dengan kemenangan tersebut, mereka akan memastikan satu tiket ke ronde ketiga, sekaligus membuktikan jika Indonesia mulai menyetarakan level dengan tim-tim elit di Asia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.